Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pada Culture Booster pada minggu ini kita akan membahas terkait dengan ESG, khususnya topik terkait teknologi, regulasi, dan dampak pada industri agregat. Pertama, saya ingin membahas terkait dengan latar belakang terbentuknya ESG. Sebenarnya ini didasari dengan perpindahan paradigma yang biasanya kita fokus pada pemegang saham dan juga profit oriented, sekarang beralih ke kita fokus ke pemangku kepentingan atau stakeholder, dan bisnisnya itu sudah orientasinya ke sustainability atau keberlanjutan. Nah, ESG itu sebenarnya didefinisikan sebagai sebuah prinsip baru untuk mendikte perusahaan bagaimana suatu perusahaan harus mempertimbangkan dan bahkan memprioritaskan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola atau governance ketika perusahaan mengatur operasionalnya, ketika investor membuat investasi dan mempertimbangkan dampak resiko dan peluangnya. Intinya, ESG ini dijadikan sebuah dasar pada saat perusahaan akan mengatur operasionalnya, dan juga pada saat investor akan memberikan investasi ke perusahaan tersebut, dan juga mempertimbangkan dampak-dampak dan resiko-resiko dan serta peluang yang nanti bisa dihasilkan dari di dalam lingkup perusahaan tersebut. Jadi kalau itu ada pernyataan dari Milton Friedman. Milton Friedman itu seorang ekonomis dan statistik dari Amerika Serikat, di mana beliau menyatakan bahwa nggak apa-apa ambillah keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi kita tetap harus bisa melihat dan sembari memperhatikan dasar-dasar yang baik terkait dengan undang-undang dan juga norma-norma etika dan adat istiadat. Nah, selanjutnya kita coba kenali dulu di sejarah dari munculnya ESG itu sendiri. Nah, pada tahun 1950 sampai 80-an, para ahli-ahli ekonominya udah mulai berdiskusi sebenarnya etika bisnis itu apa, dan tanggung jawab sosial itu apa. Mungkin kita sudah sering dengar terkait dengan tanggung jawab sosial atau CSR. Nah, ini disinilah mulai ditanamkan terkait dengan CSR yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Next lagi ke tahun 90-an, selanjutnya kita coba lihat, kita coba breakdown dari ESG itu sendiri. Dari segi lingkungan, sosial, dan governance sebenarnya punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, untuk environment atau lingkungan itu kita bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara objek ekonomi, lingkungan, di mana dalam mengambil keputusan dan juga mengadopsi teknologi dan juga metode. Sedangkan dari segi sosial sendiri, kita diharapkan bisa berkontribusi dalam penggunaan sumber daya lokal, penguatan karyawan, supplier, customer, dan komunitas. Terus ada governance atau tata kelola, di mana kita menerapkan prinsip tata kelola yang terkait dengan best practice dalam mengoperasikan bisnis etika yang terpercaya oleh stakeholder. PTPN, tunggu juara bangun negeri.